Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imam Bayhaqi dengan NIM 20101062. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar Riskomsat saya mengenai implementasi site diversity pada kita frekuensi K-band untuk sistem komunikasi satelit. Ada tiga bahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua analisis dan pembahasan, dan yang ketiga ada materi. Pertama pendahuluan, eh, yang pertama adalah latar belakang. Kebutuhan layanan di bidang telekomunikasi semakin meningkat, sehingga membutuhkan pita frekuensi yang lebih besar. K-band atau Kurz above band merupakan pita gelombang mikro dari spektrum elektromagnetik dari jangkauan 26 GHz sampai 40 GHz. Dengan adanya frekuensi besar itu, maka memungkinkan pelanggan untuk mengadakan transmisi data dan suara, koneksi internet, dan siaran televisi broadcasting berkecepatan tinggi. Salah satu redaman propagasi yang harus diperhitungkan ketika menggunakan komunikasi satelit adalah redaman propagasi atmosfer, yaitu redaman hujan dan redaman atmosfer. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara tropis yang relatif sering terjadi hujan deras. Site diversity merupakan teknik memilih dari satelit kabin ke stasiun bumi yang memiliki redaman hujan terkecil dan memiliki SNR terbesar. Kemudian ditransmisikan secara terestrial ke lokasi stasiun bumi yang dituju. Selanjutnya ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pengaruh metode site diversity terhadap kinerja sistem komunikasi satelit pada frekuensi K-band di daerah tropis. Selanjutnya ada bagaimana perbandingan kinerja sistem komunikasi satelit pada frekuensi K-band sesudah dan sebelum menggunakan metode site diversity. Selanjutnya yaitu bagaimana efektivitas metode site diversity dalam mengurangi dampak gangguan atmosfer dan gangguan lainnya terhadap kualitas sinyal pada sistem komunikasi satelit K-band di daerah tropis. Yang kedua ada materi. Yang pertama sistem komunikasi satelit. Untuk sistem komunikasi satelit yaitu merupakan salah satu bentuk teknologi telekomunikasi tanpa kabel yang berbeda dengan sistem telekomunikasi bergerak atau seluler. Satelit adalah perangkat komunikasi yang ditempatkan di luar angkasa dan mengorbit bumi. Berfungsi sebagai penerus sinyal microwave atau repeater yang memungkinkan sejumlah pelanggan atau pengguna layanan telekomunikasi bertukar informasi selama terkoneksi dengan stasiun bumi. Satelit dapat dikelompokkan berdasarkan tipe orbitnya terhadap bumi, termasuk geostationary Earth orbit, MEO, medium Earth orbit, highly elliptical orbit, atau LEO, low Earth orbit. Selanjutnya, satelit frekuensi, eh, ada frekuensi dari 1 GHz yaitu L, terus S-band, C-band, X-band, Q-band, K-band, dan Ka-band. Yaitu yang akan dibahas ini dari 26 sampai 40 GHz. Selanjutnya frekuensi K-band yaitu 26 sampai 40 GHz. Teknologi satelit membutuhkan alokasi spektrum frekuensi untuk mengadakan layanan komunikasi. Topik yang menjadi perhatian di kalangan industri telekomunikasi saat ini adalah frekuensi K-band yang memiliki rentang dari 26,5 GHz hingga 40 GHz dengan frekuensi uplink sebesar 27,5 GHz hingga 31 GHz. Ka-band memiliki bandwidth lebih besar yang dapat menampung kapasitas layanan lebih banyak. Kebanyakan satelit high throughput atau HTS yang menggunakan pita Ka umumnya beroperasi pada rentang frekuensi 27,5 sampai 31 GHz untuk uplink dan 17,7 sampai 21,2 GHz untuk downlink dengan bandwidth 3,5 GHz. Ini merupakan arsitektur dari frekuensi K-band untuk internet cepat. Satelit yaitu langsung ke home worker atau ke office atau ke office yang lainnya ini juga. Selanjutnya yaitu metode site diversity. Site diversity adalah metode yang digunakan untuk mengurangi redaman hujan dengan cara transmisi sinyal dua arah, yaitu dengan menghubungkan antena utama dan antena lainnya. Jarak antena satu dengan lainnya bermil-mil untuk memastikan kedua tempat antena memiliki cuaca yang berbeda. Sistem satelit otomatis akan memilih lokasi dengan penerima yang tidak terkena gangguan karena hujan tersebut, kemudian meneruskan informasi ke penerima yang sebenarnya secara terestrial.
Nah, pada frekuensi K-band ini sangat rentan dengan redaman hujan. Jadi dibuatlah metode site diversity ini. Jadi site diversity ini satelit akan memilih sendiri untuk stasiun penerima yang memiliki redaman hujan terkecil dan memiliki SNR terbesar. Nah, selanjutnya apabila di sisi gambar main antena sedang hujan dan backup antena sedang cerah atau redaman hujannya kecil, maka dari satelit akan langsung disampaikan ke remote backup antena dan disalurkan secara terestrial ke main antena. Sehingga ini akan menjadi efektif. Selanjutnya kelebihan set diversity. Yang pertama yaitu mereduksi efek dari fading dengan menggunakan multiple ground station. Metode ini dapat mengurangi fading yang disebabkan oleh kondisi hujan. Ketika stasiun penerima mengalami gangguan sinyal, maka stasiun lainnya mungkin masih bisa menerima dengan baik. Peningkatan ketersediaan dengan memiliki banyak stasiun penerima yang berlokasi di berbagai tempat, maka ketersediaan layanan telekomunikasi dapat ditingkatkan. Selanjutnya yaitu meningkatkan kinerja antar link. Dengan metode ini dapat mengurangi kehilangan dan gangguan sinyal, sehingga meningkatkan throughput data dan kualitas layanan secara keseluruhan. Selanjutnya kekurangan site diversity yaitu biaya pembuatan yang mahal karena harus membangun banyak infrastruktur, peralatan, dan pengelolaan sehingga meningkatkan biaya. Selanjutnya kompleksitas sistem dan pengelolaan. Dalam melakukan pengelolaan memerlukan kondisi yang baik, perencanaan jaringan yang baik, dan manajemen sumber daya yang baik. Selanjutnya ada pengaruh topografi. Stasiun penerima harus diatur jaraknya. Ya, ini tentang perencanaan juga. Jadi harus diatur jaraknya sehingga ketika ada stasiun yang terkena hujan dan mengalami gangguan, maka stasiun lain tidak terpengaruhi. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Yang pertama, pengaruh metode site diversity terhadap kinerja dari sistem komunikasi satelit pada frekuensi Ka-band di daerah tropis. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan layanan. Karena apabila di situ redaman hujan kan satelit tidak bisa langsung mengirim di situ karena memiliki SNR yang rendah. Maka dari itu di backup dulu ke stasiun penerima yang lain lalu disalurkan secara terestrial. Selanjutnya mengurangi efek fading, meningkatkan kualitas sinyal, memperluas jangkauan geografis, meningkatkan kapasitas sistem, dan peningkatan kinerja pada cuaca buruk. Selanjutnya ini ada signal to noise ratio atau SNR adalah perbandingan antara daya sinyal yang diterima dengan daya noise yang hadir selama proses transmisi. Penentuan SNR menggunakan rumus sebagai berikut. Ini rumus SNR yaitu 10 log 10 P signal dan P noise, daya pada sinyal ini daya pada noise-nya. Daya noise yang ada pada transmisi dapat diperoleh dari rumus K kali T dan B. Dan K adalah konstanta Boltzmann 1,3803 kali 10 pangkat min 23 watt per watt second. Terus K sama dengan min 228,6 dB watt dan K koefisiennya adalah temperatur receiver dan koefisien B adalah bandwidth. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai SNR pada link komunikasi yang terkena redaman hujan, maka nilai SNR CS atau redaman pada kondisi clear sky, SNR yang ini, misalkan pada clear sky itu nilai SNR yang tidak terpengaruhi redaman hujan, dikurangi dengan nilai redaman hujan A. Misalkan di suatu tempat ada rata-rata nilai redaman hujan A, maka dikurangi nilai tersebut. Nah, selanjutnya persamaan untuk mencari nilai SNR dapat dilihat pada persamaan berikut. S per N, CS min A. Terus ini satunya dB. Nah, S per N itu SNR pada kondisi clear sky yang tidak terpengaruhi redaman hujan. Dan A adalah total redaman hujan pada suatu link. Nah, terakhir kesimpulan. Penggunaan metode site diversity pada sistem komunikasi satelit pada frekuensi Ka di daerah tropis dapat memberikan dampak yang baik dalam ketersediaan layanan, kualitas sinyal, dan jangkauan geografis sistem, serta mengurangi efek fading dan meningkatkan kinerja keseluruhan sistem. Terima kasih. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.